Mau ngobrol dulu seputar KKN ya di Desa Penari. Pak Manoj lagi instingnya membidik dan booming, meledak. And how about this KKN, Pak? Terus proses syutingnya sendiri berapa lama waktu itu KKN? Lama loh, hampir 40 hari. Tapi kita pakai Dolby Atmos. Soundnya juga orang yang ahli. Buatnya di studio yang top, soundnya. Itu orang nonton tuh bisa merasakan soundnya tuh dapet gitu. Tayang tanggal 30 April. Halo Sobat Bintang, saya Valeska Soisa dan hari ini suatu kehormatan banget karena saya ada di ruang kerja Pak Manoj Punjabi. Bersama saya di sini, sebelah kanan saya adalah Pak Manoj. Halo, hai. Selamat siang Pak Manoj. Siang, apa kabar? Baik, aku nervous loh ketemu Pak Manoj. It's like I'm going to meet Shah Rukh Khan. Atau Karan Johar ya Pak. Pak Manoj, terima kasih waktunya. Makasih. Sudah dikasih waktu di sela-sela kepadatan Pak Manoj. Kita mau ngobrol dulu seputar KKN ya di Desa Penari. Ini sudah tertunda hampir berapa kali Pak? 3 kali ya Pak? Ya, 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Ini ketiga sekarang. Ini yang ketiga? Yang ketiga akan goal. Tapi fix? Fix, tayang goal. Tanggal 30 April. Yes. Oke Pak Manoj, kalau ngomongin KKN di Desa Penari ini kan sebenarnya booming, viral pertamanya itu di Twitter ya? Iya. Oke, Pak Manoj. 2019. Boleh ceritain dulu Pak Manoj, kenapa nih Pak Manoj membidik kisah ini untuk dijadikan film? Seperti kemarin ya, sukses layangan putus, itu juga ada cerita viral. Pak Manoj lagi instingnya membidik dan booming, meledak. And how about this KKN, Pak? Ya, kayak KKN kan waktu di Twitter itu viral banget. Saya telat dapat kabar, tapi tim saya udah cepat. Tim saya ke tim saya pertama bilang, ini lagi viral. Udah kita lagi proses. Dan itu dari tim digital dulu, terus ngomong sama tim kreatif ya, sama IP officer kita. Jadi waktu udah makin besar, saya awalnya tuh dengar viralnya dulu. Ceritanya apa belum tahu. Saya bilang kejar. Akhirnya saya nonton YouTube nih sambil kardio. Saya nonton. Wah, setelah saya nonton, kan ada yang 35 menit versi 35 menit YouTube. Itu saya bilang sekarang hidup mati kita harus dapat. Jadi lebih yakin, karena saya merasa viralnya ada isi. Kadang viral nggak ada isi. Ini viral kontennya kuat banget. Kadang kan bisa aja viral tapi mau difilmin gimana nih? Gue mau filmin apa? Viral ceritanya receh, apa? Gitu ya? Receh, nggak ada konten. Tapi besar viralnya, mungkin aja kita hanya dapat DNA. Ini dapat cerita keseluruhan, mau kemana. Nah dari sana saya jadi nafsu harus dapat. Ajar gitu ya Pak. Ajar. Tapi tetap ya, artinya Pak Manoj lihat viral, tetap Pak Manoj lihat dulu viralnya apa nih, riset dulu gitu tetap. Iya, tapi researchnya sebelum, jujur aja, sebelum research pun itu udah harus dapat tahap negosiasi. Gitu. Jadi gini, kadang viral besar nggak ada isi, tapi DNA-nya menarik, atau ada isi. Yang ada isi itu jarang, nggak setiap kali dapat isi. Betul. Itu membacanya gimana Pak? Mungkin insting ya. Insting ya. Insting. Tapi insting itu harus diasah ya. Asah. Jam terbang. Jam terbang, indera keenam, insting. Itu harus diasah, dan kalau kita punya, kita harus ikutin insting kita. Kalau kita nggak dengerin insting kita, dia nggak akan communicate lagi sama kita. Itu pengalaman saya. Jadi ada apapun hati kecil kita ngomong, itu harus didengar. Kalau kita nggak dengar, hati kecil kita mengatakan sesuatu, ini buruk, ini baik, ini penting atau tidak penting. Kadang dia ngomong. Dia ngomongnya, ini pengalaman saya, ngomongnya secara tidak sadar. Saya nggak tahu mau jelaskan gimana, tapi beberapa kali insting saya ngomong, akhirnya saya coba kalian dapetin, ya ini penting. Abis insting saya bicara atau saya udah lihat faktanya, itu cara saya presnya udah nggak main-main.
kejar banget. Kejar. Pak Manoj tadi ngomongin insting, ada perenungan juga, mendengarkan suara hati ya. Itu Pak Manoj ada ini nggak? Harus ada momen khusus di mana Pak Manoj memang I need a time, a break untuk mendengar suara hati. Ada nggak ritual khusus seorang Manoj Punjabi? Break nggak? Breaknya lebih, aduh, udah too much ini. Ini udah nggak counterproductive lagi ya. Udah jadi, maksudnya udah very bad. Ini udah nggak sehat gitu. Nanti insting saya akan mengatakan it's time to let go somewhere gitu loh. Kalau saya di Jakarta susah let go. Ya, di Indonesia masih bisa kalau ke Bali, masih mending. Kalau di luar udah jauh kayak di Amerika itu sangat let go. Habis hari kelima saya let go. Oke guys, itu tadi tips juga tuh ya Pak ya untuk berbisnis ya, terus insting. Nah kemudian prosesnya sendiri Pak Manoj sampai itu produksinya di 2019 atau di? Jadi kita dapat karena skripnya kontennya kuat, skrip cepat kita jadikan syuting langsung supaya mau Uber Maret 2020. Tadinya. Kalau tahu begitu saya santai, orang nggak nunggu-nunggu. Yang memang belum jadi, kayak Layangan Putus kan ya udah sesuai. Tapi saya kira everything happens for a reason. Nanti kalau krisis mungkin saya bikinnya nggak sehebat ini. Ini kan saya all out banget dari segi budget karena saya tahu ini kontennya kuat sekali. Dari segi mutu saya kira penonton tidak akan kecewa dari quality. Itu pasti lah. Untuk horor yang ini ya. Oh, ini horor yang standarnya berbeda. Kita pakai anamorphic lens. Jadi itu angle-nya tuh jadi lebih wide, keren banget. Itu ada adegan ular kan di pohon, tuh dapat banget angle-nya, landscape-nya dapat banget. Jadi hal-hal begini kita tidak compromise ya. Ini kameramennya Ipung, ya dia saya tahulah. Kalian dia dan Avi ya yang direct udah jam terbang dia di film horror tahulah ya ini benar-benar kita sangat all out ya film ini. Oke, jadi berbeda ya dipastikan beda banget. Dan ini bukan horror sekedar horror no, it's not. Ini ada mystic elemennya, misterinya agak kental gitu. Ngomong-ngomong misteri, Pak Manoj. Pak Manoj sendiri termasuk yang percaya nggak sih dengan paranormal, terus hal-hal berbau hantu? Boleh diplomasi atau harus jujur nih? Jujur nggak ya? Ayo. Nah, kalau saya nggak percaya atau tidak percaya, saya nggak percaya. Tapi saya kalau ketemu orang yang dia percaya atau dia ngalamin atau dia sesuatu paranormal, merasa dia paranormal, saya percaya dia percaya itu benar. Ngerti bedanya? Jadi gini, saya ketemu orang-orang begini, saya percaya dia nggak bohong. Tapi kalau ngomong saya percaya ya kan believe it or not. Believe it or not. But I know you believe it, so I'm doing it for you. Contohnya, you know what I mean. Saya percaya Anda percaya, ya udah ini mungkin benar. Jadi saya nggak close mind. Kalau saya close mind, nggak mungkin saya bisa bikin film-film begini dong. Dan nggak mungkin sukses terus. Karena kita harus percaya apa yang kita lagi buat. Dan most of Indonesian people memang percaya. Iya. Ya kan? Oh yes, most of orang-orang kita percaya, orang Indonesia percaya ini benar. Dan depan mata pun saya udah lihat. Tapi ngomong saya kan, jadi saya gimana ya? Tinggal kita sesuaikan. Oke, Pak, tapi sebenarnya Kakak yang jadi sebenarnya ini sebenarnya memang kisah nyata atau memang ditulis yang mana itu viral? Enggak, kisah nyata yang setahu saya dan kayaknya ini benar lagi. Ini benar kejadian dan kalau nggak salah 2010-2012 antara time frame itu diangkat oleh Simple Man. Sangat cerdas dia cara create-nya. Dapat attention. Dan gini ya, KKN. Itu sangat real. Terjadi terhadap kita. Orang sebelum lulus kuliah harus melakukan KKN. Iya kan?
menjalankan KKN. Sebelum lulus kuliah mereka harus menjalankan KKN. Jadi itu udah real. KKN ke desa-desa yang kayak gitu ya bisa terjadi. Bisa banget kalau di pelosok Indonesia. Oh ya bisa lah. Bisa Itu banget. sih real. Kan ada berita-berita yang kita udah dengar. Iya, iya, iya. By the way, untuk pengolahan, penggodokan skrip sendiri waktu itu butuh berapa lama Pak Manoj? Enggak, kita intens 2 bulan. Gila-gilaan. Itu cepat sekali. Fast. Sampai kita tiap hari meetingin skrip itu. Supaya cepat penulisnya niat banget. Lele mau selesaikan ini. Simple Man ikut. Setelah udah selesai, kita minta insight-nya. Apa yang harus ada. Apa yang Anda tahu ini real. Penting banget. Wajib. Karena para fans mau. Jadi sampai cukup dalam, intens. Karena MD punya infrastruktur sebesar ini, jadi kami bisa bikin. Kalau enggak sih, nggak mungkin. Itu kerjaan setahun minimal. Iya, iya, iya. Yang Ini kita 2 bulan jadikan ya. dari 2 bulan lebih. Wow, kayak membangun candi. Prambanan dalam semalam. Wow, luar biasa Pak. Terus Pak, proses syutingnya sendiri berapa lama waktu itu Kakak? Lama loh, hampir 40 hari. Di mana itu Pak Manoj? Jogja, Di sekitarnya. Oke, dan tempatnya sendiri memang ada nuansa mistisnya memang. Saya nggak bisa bilang tempatnya, nggak tahu ini mistis atau enggak, Atau karena aura-aura. atau aura, Oh, ya. karena syutingnya kita di hutan, kita bangun set, bangun rumah, Oke. kita bangun sampai waktu itu hujan gusur, Jadi benar-benar tergusur. niat all out. Niat all bangun out. set di tengah Niat hutan. all out. Artnya aja bisa, biaya artnya bisa bikin satu film horor murah. Wow, jadi kalau boleh di-mention boleh sih Pak, budgetnya sekali ya. Jadi tadi untuk bikin art doang bisa bikin satu film Horor yang banyak mungkin horor film yang murah meriah itu biaya itu cuma artnya, art doang. biaya art doang. Set. Jadi gimana biaya satu film nih Iya. dengan teknik tadi? 10 film. 10 film. Murah. Bayangin dong. Ya, film murah meriah 10 itu. 10 ya Pak? Kalau ya? mau murah meriah, tapi kita pakai Dolby Atmos. Soundnya juga orang yang ahli. Buatnya di studio yang top, soundnya. Itu orang nonton tuh bisa merasakan soundnya tuh dapet gitu. Telinga kita berasa. Berasa Coba. horor banget dong. Iya, horor. Nonton nggak ya? Saya horornya lebih horor karena bisa kejadian daripada horor Yang hantu-hantu. hantu-hantuan. Menurut saya, mudah-mudahan formula ini diterima oleh masyarakat ya. Iya. Nah, satu lagi Pak Manoj, yang penting dari film horor itu kan sebenarnya make up juga ya tadi selain set dan art. Karena hantu Indonesia kadang terkesan tanda kutip jorok ketimbang hantu Betul. bule. Benar, Nah, benar, ini gimana nih untuk penampakan hantu? Saya sih setuju karena apapun kalau di film nggak boleh jorok. Contohnya kita kasih liatin kumuh atau maaf ada kotoran ya. Kotoran orang atau kotoran jangan dikasih lihat sampai kita pengen muntah lihatnya, harus dikasih liatin benar kayak ini tapi jangan gitu loh. Itu kejadian kadang nonton film kalau itu filmnya murah meriah, bukan film Indonesia, film asing atau Ya, film film asing apapun banyak. kadang aduh nggak enak, tapi kalau nonton Slumdog ya quality-nya bagus. Orang lagi buang air besar di sana dia jatuh, tapi nggak bikin kita Nggak perlu, ya. ya sampai mual gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Yes. Nah, itu namanya punya harus unsur realita tapi jangan Ada dibikin. cita rasanya. Iya, betul. Jadi begitu kurang lebih Pak ya nanti Betul. hantu-hantunya ya. Kurang lebih Kurang lebih kalau mau tahu lebih banyak ya nonton. ya nonton. Hantunya cakep. Oh, hantunya cakep Pak, Iya. kayak Pak Manoj dong. Aku nggak takut kok hantunya Pak Manoj. Tapi lebih serem. Oh, tapi lebih serem. Ya, cakep bukan berarti nggak serem. Iya dong. Tapi Pak Manoj serem nggak sih emangnya? Enggak sih. Enggak sih. Oke, Pak Manoj, ini kan udah ini yang ketiga kalinya. Nah, Iya. itu sempat dan ini mau ditayangkan Lebaran ya? Iya, 30 April H-2 ya. Jadi besok 30 April hari Sabtu, Minggunya malam takbiran, Seninnya hari pertama. Jadi jadi
ya mungkin hari itu masih belum. Nanti kan hari pertama mulai naik, hari kedua, 3, 4. Jadi ada berapa hari? 1, 2, 3, 4. Mungkin ya, jadi lumayan tuh. Kalau nggak Dan salah, libur terus. libur terus ya. Tapi nggak takut artinya terpecah konsentrasi orang atau keluarga saat itu, mungkin ada lebaran, ada acara. Ada, apa sih? tapi begini, biasanya malam takbiran kurang. Ya. Tapi saya udah pengalaman, waktu 2015 kami ada film Surga Yang Tak Dirindukan, itu hari puasa 2 hari sebelum lebaran, malam takbiran hancur. Setelah hari pertama lebaran, kedua terbang dia. Film horor biasanya nggak terlalu terpengaruh dengan puasa. Apalagi film kayak KKN, pasti ada orang yang nggak ini. Tapi intinya kalau waktu puasa, dia orang tetap bakal mau nonton, kecuali film religi, drama religi. Itu lebih, karena penontonnya beda. Iya, betul. Mungkin penonton KKN sebagian nggak puasa, mungkin juga. Ya, saya nggak tahu, ini asumsi. Tapi film drama religi kayak Surga Yang Tak Dirindukan, itu 80% lebih orang yang lebih profilnya beda gitu. Dan menariknya di sini, contohnya waktu itu ada film Habibie 2, Rudy Habibie. Enggak, dia bisa dapat 100.000 hari pertama. Ya film besar harusnya sih enggak. Tapi nanti setelah itu dia terbang. Biarpun ada film banyak, tapi kan ya. Baik Pak Manoj, mungkin ini di akhir segmen Pak Manoj bisa langsung berpromosi untuk KKN di Desa Penari. Kalau menambahkan apa sih perbedaannya KKN dari film-film horor lainnya, silakan Pak Manoj. Yes, hai fans Tabloid Bintang dan fans film Indonesia. KKN ini benar-benar film yang special. Saya kira yang udah baca Twitternya, bukunya, udah follow, tahulah kontennya. Dan ini film satu-satunya yang beda banget yang MD pernah buat. Sampai ketemu di bioskop 30 April 2022. Ditunggu di bioskop, guys. Finally keluar juga, soalnya banyak yang nanya Pak. Dan benar, banyak yang nanya, dan harus nonton di bioskop karena soundnya itu luar biasa. Pilih bioskop yang sound sistemnya yang top. Tapi rata-rata semua bioskop sound sistemnya bagus. Jadi saksikan di bioskop. Saksikan dan siap-siap screaming, siap-siap merasakan sound yang berbeda ya kali ini ya dari produksi Pak Manoj. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa 30 April KKN di Desa Penari. See you. Bye.